mereview artikel jurnal komunikasi bisnis dengan judul Upaya Meningkatkan Kemampuan Bahasa dan Kompetensi Komunikasi Antar Pribadi dalam rangka meningkatkan profesionalisme karyawan. Jadi di sini judulnya Upaya Meningkatkan Kemampuan Bahasa dan Kompetensi Komunikasi Antar Pribadi dalam rangka meningkatkan profesionalisme karyawan. Jurnalnya diambil dari Jurnal Ilmiah Manajemen volume dan halaman volume 1 nomor 1 halaman 15 sampai 21, tanggal dibuat April 2020 dengan penulis E. Suliati dan reviewer Joko Furkon, tanggal reviewernya 25 Desember 2020. Nah, di dalam review jurnal ini termaktub yang pertama latar belakang, kedua tujuan penelitian, ketiga metode penelitian, empat hasil dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Lalu bab pertama mengenai latar belakang. Jadi telah lama diketahui lingkungan kerja dapat memberikan efek yang signifikan bagi kinerja karyawan. Sikap pekerja terhadap manajer, rekan kerja, dan organisasi biasanya tercermin dalam output mereka. Jadi sebuah studi oleh Cross dan Barker menemukan bahwa karyawan yang memberi energi kepada rekan kerja diberi evaluasi kinerja yang lebih baik dan dipromosikan lebih cepat. Jadi seperti itu ya. Lalu perusahaan yang mengakui hubungan antara keterlibatan karyawan dan kesuksesan bisnis dapat mencari cara untuk menemukan dan memfasilitasi kesejahteraan emosional pekerja. Salah satu pendekatan untuk mendorong dan mendukung keterlibatan karyawan adalah memberikan pelatihan komunikasi antar pribadi. Selanjutnya, bab 2 yaitu mengenai tujuan penelitian. Jadi tujuan penelitian ini ialah untuk menggambarkan apa yang dilakukan oleh suatu perusahaan berbasis di Amerika Serikat untuk mencapai profesionalisme karyawannya dengan komunikasi bisnis. Selanjutnya, bab 3 mengenai metode penelitian. Nah, di sini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif ya. Studi kualitatif dapat memberikan kontribusi yang penting kepada penelitian komunikasi bisnis karena metode penelitian kualitatif dapat menjawab berbagai pertanyaan tentang siapa, apa, kapan, dan di mana, serta mengapa dan bagaimana suatu peristiwa itu berlangsung. Selanjutnya bab 4 tentang hasil dan pembahasan. Jadi hasil dari penelitian ini menyatakan tim pembelajaran memutuskan bahwa daripada mencoba menggunakan sumber daya internal, mereka akan melakukan dan mencari vendor eksternal. Lalu fokus modulnya yaitu komunikasi tenaga kerja harian, dan tujuan pembelajarannya adalah komunikasi yang jelas dan singkat di antara sesama profesional TI serta antara para profesional TI dengan orang-orang lain di luar bagian IT dalam interaksi informal. Jadi komunikasi ini adalah kompetensi utama dalam ulasan, yaitu jika seorang supervisor menilai seorang karyawan mempunyai performa lebih tinggi dari skala yang telah ditentukan dalam evaluasi kinerja, maka penilaian ini dapat menyebabkan kenaikan gaji atau mendapatkan promosi oleh karyawan. Lalu pada saat ini, modul komunikasi antar pribadi adalah salah satu dari 4 program pelatihan komunikasi dengan modul lainnya yang masih dalam tahap pengembangan dalam rangka meningkatkan modul pada interaksi tempat kerja harian. Lalu perusahaan seperti yang dijelaskan di sini dapat dijadikan contoh nyata untuk analisis dan diskusi tentang peran komunikasi antar pribadi dalam bisnis pada kelas komunikasi bisnis. Lalu yang paling penting yaitu untuk perekrutannya ya. Perekrutan karyawan dengan studi kasus menggunakan komunikasi bisnis ini. Selanjutnya bab 5 mengenai kesimpulan penelitian. Ya, penelitian ini menggambarkan sebuah perusahaan yang berbasis di Amerika Serikat yang mendedikasikan sumber dayanya cukup besar untuk meningkatkan keterampilan bahasa dan komunikasi karyawan
khususnya keterampilan komunikasi antar pribadi mereka. Nah, jadi di sini ada 3 implikasi nyata dari penelitian ini. Yang pertama, analisis bisnis ini sebenarnya merupakan aktivitas dalam kelas yang berharga. Yang kedua, siswa perlu mengenali peran interaksi tempat kerja sehari-hari. Dan yang ketiga, perusahaan mendapat manfaat dari layanan konsultasi. Lalu review dan komentar dari saya. Jadi berdasarkan artikel jurnal yang terdapat dalam pembahasan tersebut, ada beberapa kelebihan seperti pada permodelan yang terdapat dalam penelitian ini sangat membantu untuk menunjukkan hasil penelitian yang lebih akurat. Lalu selain itu, artikel jurnal ini juga mempunyai kekurangan, antara lain seperti literatur yang digunakan dalam penelitian ini masih tergolong sedikit, sehingga penguatan secara teori untuk penelitian ini masih kurang, dan juga susunan pembahasan dalam jurnal ini masih belum tertata, sehingga cukup sulit untuk memahami secara mendasar. Oke, baik, sekian review artikel jurnal komunikasi bisnis dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.